with me Herisna, everybody. Di video kali ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir lagi ya. Jadi di video sebelumnya itu everybody saya membahas terkait dengan penyebab proposal selalu kena revisi yang berulang-ulang, dan masih ada kaitannya lagi dengan penyebab kena revisi yang berulang-ulang. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab skripsi selalu kena revisian berulang-ulang. Sebenarnya pribadi antara skripsi dan proposal ini mereka satu paket, cuman waktu pengerjaannya aja yang berbeda. Dan sebenarnya skripsi proposal itu merupakan bagian dari skripsi, sementara skripsi merupakan bagian dari proposal juga. Jadi mereka itu sepaket sekali ya pribadi. Jadi kalau proposal itu biasanya hanya terdiri atas 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu bab 1, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian ditambah dengan rencana penelitian dan juga daftar pustaka. Sementara untuk skripsi itu dia mencakup 3 bab tersebut dan ada tambahan 2 bab lainnya. Jadi kalau di skripsi itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, ditambah dengan ditambah dengan daftar pustaka dan juga ditambah dengan lampiran, biasanya seperti itu. Itu sudah menjadi skripsi yang utuh. Dan terkait dengan penyebab proposal selalu kena revisian itu kan saya sudah bahas. Jadi sebenarnya mereka kan saya bilang tadi satu paket. Jadi di sini saya akan membahas tentang penyebab skripsi selalu kena revisian itu. Saya mulai dari bab 4, bab dan bab 5-nya pribadi. Kalau bab 1, 2 dan 3-nya tadi saya sudah bahas ya di video sebelumnya. Silakan saja di scroll sebelum video ini kayaknya. Seperti itu pribadi. Pribadi terkait dengan penyebab skripsi kita selalu kena revisi, yang pertama itu hasil penelitian kita belum akurat atau masih diragukan. Jadi maka dari itu biasanya mereka menyuruh kita untuk merevisi dulu, atau biasanya coba lihat datanya dulu seperti apa, baru kembali ke hasil, misalnya baru kembali buat hasilnya, seperti itu. Biasanya mereka kan menyarankan seperti itu, makanya disuruh revisi dulu. Kemudian berikutnya itu hasil penelitian itu tidak disertai teori atau hasil penelitian atau pernyataan orang lain, seperti bukan dari buku, seperti buku dan juga jurnal pribadi. Jadi ketika kita sudah menghasilkan suatu penelitian, misalnya sudah ada hasil, sudah ada kita analisis hasilnya, maka hasil itu harus kita bisa bandingkan dengan penelitian orang lain. Jadi misalnya hasilnya kita ternyata pemberian pupuk kimia itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi lahan gambut, maka misalnya ada juga pernyataan dari peneliti sebelumnya, sehingga kita bisa membuat pernyataan juga hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh bla bla bla, seperti itu. Jadi kita punya teori yang mendukung apa yang kita teliti, seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya pribadi terkait dengan penyebab kita selalu kena revisi yang berulang-ulang itu pembahasannya terlalu minimalis atau pembahasannya terlalu sedikit, seperti itu, dan tidak mencakup semuanya. Kemudian pembahasannya tidak mencantumkan teori-teori pendukungnya atau sitasi, seperti itu. Kemudian berikutnya itu kita bahas di bab 5-nya ya. Pertama itu terkait dengan kesimpulannya tidak menjawab tujuan. Jadi pribadi antara rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan itu harus saling berkorelasi semuanya ya. Tujuan rumusan masalah misalnya ada 3 Anda membuatnya, tujuan ada 3 juga Anda membuatnya, jadi kesimpulan juga harus 3 juga, di mana
kesimpulannya ini menjawab rumusan masalah dan juga menjawab tujuannya itu, karena mereka kan satu paket ya everybody. Kemudian berikutnya itu saran tidak sesuai dengan target tujuan penelitian. Jadi misalnya ketika kita memberikan saran di bab 5 itu, kita harus melihat juga tujuan dan juga rumusan masalah ini. Apakah saran yang kita berikan ini sesuai dengan target dari tujuan penelitian ini, seperti itu. Kemudian berikutnya itu saran tidak memberikan solusi sesuai dengan hasil penelitian, seperti itu. Itulah pribadi hal-hal yang terkait dengan penyebab skripsian kita selalu dilakukan revisi berulang-ulang. Penyebabnya saya sudah bahas ya sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Jadi jika ada pertanyaan, apakah ketika kita melakukan revisi atau konsultasi skripsi itu bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah tidak dicek lagi atau di cross check lagi? Sebenarnya pembimbing tetap akan men-cross check antara bab 1, bab 2, dan bab 3, disesuaikan dengan upgrading yang Anda lakukan di hasil penelitian. Biasanya kan ketika kita melakukan penelitian itu ada beberapa hal yang diubah, misalnya baik itu alat dan bahan ataupun misalnya ada permasalahan baru yang ditambah, seperti itu. Jadi biasanya kita tetap akan mendapatkan revisian di bab 1, bab 2, dan juga bab 3-nya pribadi. Terkait dengan penyebab-penyebabnya itu silakan saja lihat di video sebelumnya sebelum video ini ya. Oke pribadi, saya kira cukup ya. Thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.